Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani Galang Ningyang Abyan Base, Kamis 30 September 2021. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dengan baik, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, persiapkanlah hati kami sehingga kami mampu memahami dengan baik akan kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Mazmur 130 ayat yang kedua, yang demikian firman-Nya, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Kemudian yang kedua di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, pengharapan serasa hilang dan jalan kelepasan sepertinya sudah tidak ada. Ketika si iblis, dalam hal ini adalah ular, mengalahkan Adam dan Hawa dengan tipu muslihatnya, ia menyangka telah menang serta berhak memiliki dunia secara penuh. Iblis tahu bila manusia berbuat dosa, maka sangat mustahil untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka secara otomatis manusia di bawah kuasanya. Tetapi hati Allah tersentuh oleh rasa kasihannya terhadap umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, meskipun sebenarnya pelanggaran terhadap hukum Allah itu akan membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Sebagaimana terdapat di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Allah memberikan putranya Yesus Kristus untuk menanggung semua kesalahan serta kehinaan yang diakibatkan oleh dosa demi menyelamatkan umat manusia yang seharusnya berada di bawah kebinasaan. Manusia yang sudah rusak karena dosa menjadi seteru Allah, kini diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dosa yang telah menjadi jurang pemisah antara manusia dan Allah dijembatani kembali dan menjadi selaras dengan Dia. Dan tidak hanya itu saja, melalui pertobatan kita dan iman kepada Kristus, kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1a dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita ini adalah ciptaan baru dan disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab sebagai utusannya. Tanggung jawab kita adalah menjadi pembawa berita damai bagi
orang-orang di sekitar kita. Kita didamaikan dengan Allah dengan perantara Kristus. Kita didamaikan dengan Allah di dalam Kristus, oleh Kristus. Di dalam Dia kita menerima pendamaian dari Allah. Proses bagaimana orang berdosa didamaikan oleh Allah dapat kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Oleh Kristus dan di dalam Kristus, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Pelanggaran kita diperhitungkan menjadi pelanggaran Kristus, dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hanya melalui cara inilah kasih Allah dinyatakan tanpa melanggar keadilan dan kekudusannya. Orang yang berdosa seharusnya dihukum, tetapi dijadikan benar dan kudus supaya layak bersekutu dengan Allah. Semua ini ditanggung dan dilakukan oleh Kristus. Kematian Kristus menunjukkan bahwa Dia sudah merengkuh upah dosa, yaitu kematian dan keterpisahan dengan Bapa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang yang belum memiliki pendamaian dengan Allah tidak mungkin bisa menjadi pelayan pendamaian yang efektif. Bagaimana mungkin seseorang membagikan sesuatu yang dia sendiri tidak miliki? Kita melayani bukan karena jasa dan talenta. Semua adalah anugerah Allah. Tugas pelayanan berlaku untuk semua orang yang sudah didamaikan oleh Allah melalui Kristus. Apakah kita merasa dapat membangun hubungan yang harmonis di antara saudara-saudara kita, ataukah kita lebih suka untuk mengkritik daripada memberi pujian, berkata dan bersikap yang kasar, selalu merasa benar dan meremehkan orang lain? Jika demikian, berarti kita belum menjadi duta Allah untuk menghadirkan perdamaian. Yesus hadir mendamaikan manusia dengan Allah dan membimbing manusia untuk hidup menurut kehendak Allah. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Misi Allah terhadap manusia adalah misi pendamaian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Oleh karena itu, kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga dipanggil untuk melaksanakan perdamaian karena Allah terlebih dahulu mengerjakan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup sebagai anak-anak Allah yang bisa membawa damai sejahtera dan saling mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan sakit oleh karena virus COVID-19 ataupun karena sakit yang lain, ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, sembuhkan dan pulihkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan.
Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan berguna bagi saudara-saudara kami, bisa mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terlebih ya Tuhan, ajarlah kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.